Ini teksturnya menarik ya, beda sama bakwan biasa. Sedangkan kakiage ini per helainya itu dia terpisah-pisah. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Tema kita hari ini kita akan bikin bakwan ala chef ya. Jadi aku bakalan bikin kakiage. Kakiage ini merupakan bakwan ala Jepang atau mungkin lebih tepatnya lagi seperti tempura yang dimana kita menggunakan irisan sayur-sayuran. Yang bikinnya simple banget tanpa cetakan tapi bentuknya tetap cantik dan pastinya enak dan spesial menggunakan sosis Kienzler beef cocktail. Dan hidangan ini juga cocok banget buat camilan keluarga atau bisa juga jadi topping ramen, udon, dan lain-lain. Ya, bisa juga untuk ide jualan. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Nah, ini yang wajib biasanya bawang bombay dan juga wortel. Tapi di sini supaya ada hijau-hijau, aku akan tambahin juga horenzo atau bayam Jepang. Kalau mau yang lebih Japanese lagi, biasa sayur hijaunya itu pakai daun mitsuba. Ya, itu juga bisa dipakai, aromanya ciri khas. Lalu nanti kita akan perlu tepung pelapis kering. Di sini aku akan gunakan terigu ya, sama garam. Dan selain sayur-sayuran, kalian bisa tambahin seafood, daging, dan lain-lain. Dan kali ini aku akan tambahkan sosis Kienzler yang beef cocktail. Dan untuk tepung basahnya atau adonan tempuranya di sini kita akan gunakan tepung terigu, tepung maizena, kuning telur, dan juga air. Ya, lebih ideal menggunakan air es. Esnya juga nanti sebagian dimasukin juga bisa. Yang terakhir ini kita akan bikin cocolan tempuranya ya, atau tensuyu. Ini boleh pakai tensuyu atau bisa juga kalau kalian cuma pakai saus sambal, mayo, dan lain-lain juga nggak apa-apa. Kita akan perlu kecap asin, gula, mirin atau bisa diganti dengan jus apel, kombu atau Japanese kelp, dan juga ini ikan cakalang asap ya, bonito flakes, dan pastinya air. Untuk versi yang lokal dan juga jauh lebih simpel, aku udah pernah share di video tempura sebelumnya ya. Kalian bisa lihat di situ untuk cocolan saus tempuranya. Oke, langsung aja sekarang kita akan bikin saus tempuranya dulu. Tahap pertama kita akan menghilangkan dulu alkohol yang terkandung di dalam mirinnya ya. Caranya panaskan wajan. Lalu kalau wajannya sudah panas, kita masukkan mirin, miringin dikit supaya kesamber sama apinya ya. Terus biarin aja sampai apinya mati. Sebenarnya kalau kita bikin mirinnya dalam jumlah sedikit, nggak usah diginiin juga nggak apa-apa. Kalau jumlah banyak biasanya kalau kita belum di alkoholize dia jadi sedikit pahit. Kalau udah tinggal masukin aja bahan lainnya, mulai dari kecap asin, gula, air. Nah di sini aku pakai airnya cukup banyak ya, karena untuk cocolan tempura juga si kecap asinnya ini jangan terlalu strong gitu, terlalu asin. Terakhir kita tinggal masukin kombu dan kita akan masak sampai gulanya larut dan juga kombunya ini dia mengembang. Nah, kombu ini kan rumput laut ya, dia yang biasa dipakai di base sup saus kuah dari masakan Jepang. Dan biasanya ini memang dikombinasikan dengan ikan cakalang asap atau bonito flakes ini yang akan nambah aroma smoky-nya lagi. Dan kombinasi keduanya itu kita kenal biasanya sebagai dashi stock. Ini ikan cakalang asapnya kita masukin, lalu kita matikan api dan kita akan biarkan dia sampai dingin. Oke, kalau udah gini udah ya, kita bikin yang versi sangat simple ya. Ini tinggal kita diemin supaya aromanya lebih terinfuse lagi. Kalau kalian punya waktu yang lebih panjang, misalnya airnya mau diganti sama vegetable stock, bisa rebus bawang bombay, daun bawang, jahe, bawang putih, terus dimasukin ke sini sebagai pengganti air, itu juga bisa. Untuk wortelnya kita akan potong korek api ya. Caranya kita akan potong miring-miring dulu kayak gini. Dan aku suka agak tebel ya untuk kakiage supaya nanti gigitan sayurannya tuh dia masih berasa. Terus kalau udah, tinggal kita susun seperti ini dan kita akan iris-iris di arah sebaliknya. Ini juga sama, untuk ketebalan kalian bisa sesuaikan dengan selera ya. Untuk bawang bombay juga sama, kita akan iris-iris ya. Ini juga aku nggak mau terlalu tipis. Dan bawang bombay ini dia nanti akan bikin kakiage-nya atau bakwannya itu dia wangi ya. Terus jangan lupa bawang bombay itu kan suka nempel-nempel ya, bagian akarnya ini bisa kita buang sedikit supaya memastikan benar-benar semuanya terpisah-pisah ya. Nanti merata dan juga hasil dari kakiage-nya lebih garing. Terakhir ini untuk sayur hijaunya juga sama, kita akan potong-potong aja. Kalau udah, tinggal kita sisihkan ke mangkok. Kalian bisa lihat perbandingannya harus seimbang juga ya. Khususnya bawang bombaynya juga harus berasa supaya wangi.
Dan selain sayuran, kalian bisa juga tambahin protein ya, udang, cumi, misalnya ayam dan lain-lain. Dan kali ini aku akan tambahkan sosis Kienzler beef cocktail. Ini yang sebelumnya juga aku udah sering banget ya bikin kreasi menggunakan Kienzler sosis beef cocktail ini. Kalian bisa lihat ya, dalam satu pack ini isinya bener-bener banyak. Lalu ukurannya juga ini imut-imut, bite size, pas untuk ukuran mulut. Dan yang paling penting, kandungan dagingnya ini lebih banyak ya, terasa dagingnya di tiap gigitan, atau kalau lihat labelnya ini extra meaty. Lalu selain yang beef cocktail ini ya, Kienzler cocktail series ini ada 3 ya, ada yang beef cocktail, ada cheese cocktail, dan juga frankfurter cocktail. Kalau udah, sosisnya ini tinggal kita gabungin ke sayurannya tadi. Lalu untuk potongan sayur dan sosisnya ini perlu kita lapisi dulu sama tepung kering ya. Di sini aku gunakan tepung terigu, terus kita akan kasih sedikit seasoning, garam, dan juga merica. Terus ini tinggal diaduk rata. Nah, tahap ini tuh penting supaya ngebuat nanti kakiyage-nya ini bukan kayak bakwan yang dimana tuh adonannya nyatu ya, jadi kayak kue gitu. Nah, kalau ini dia lebih kayak tempura dan juga terpisah-pisah, jadinya nanti pastinya ekstra renyah. Lalu sekarang kita akan bikin tepung basahnya ya. Ini kita campur bahan cairnya. Aku ada air es. Ini esnya juga kita masukin, nggak masalah. Kuning telur, dan ini aku nggak pakai putihnya ya, supaya hasilnya renyah tapi nggak melempem lagi. Terus masukin aja tepung terigu dan juga tepung maizenanya. Ini tinggal kita aduk rata. Perhatikan konsistensinya, ini dia kayak adonan tempura ya, jangan terlalu kental, dia agak cair seperti ini. Oke, sekarang ini kita akan gorengnya satu persatu ya. Aku udah siapin mangkok kosong. Ambil campuran sayuran dan juga sosisnya cukup 1 genggam. Ini genggaman besar, nanti jadinya kakiyage-nya besar ya, kurang lebih segede gini. Kalau mau lebih kecil mungkin bisa disedikitin. Ini kenapa bikinnya satu persatu ya tadi ya, supaya kakiyage-nya dia mengembang, terpisah-pisah, dan juga renyah. Nah, sebelum kita campur ke adonan basah, pastikan minyaknya ini memang sudah panas ya. Kalau udah panas, kita tinggal campur adonan basah secukupnya sampai dia cukup untuk mengcoating semua sayuran dan sosisnya, tapi jangan terlalu basah kayak adonan bakwan. Terus kalau udah, tinggal kita masukin aja ke minyak panas. Lalu aku akan aduk 1-2 kali kayak gini. Ini biar sayurannya kepisah-pisah dulu, jadinya ngembang adonannya. Langsung kita rapetin lagi. Ya, ditekan-tekan kayak gini supaya dia nyatu. Kalau kalian mau bikin bentuknya abstrak juga sebenarnya nggak masalah ya. Tinggal goreng aja kayak biasa. Nah, ini aku mau bikin memang yang bentuknya dia bulat, jadi kayak pakai cetakan gitu. Terus kalau udah mulai menyatu kayak gini, ini tinggal kita kecilin apinya ke api sedang ya, supaya kakiyage-nya ini garing maksimal tapi nggak gosong. Nah, ini kalau minyaknya kurang dalam kayak gini, ini boleh dibalik. Tapi kalau takut hancur, cukup disiram-siram aja pakai sendok. Terus kalau udah garing kayak gini, ini tinggal kita angkat aja. Untuk penyajian saus tempura yang udah dingin ini tinggal kita saring aja dan siap disajikan. Ini teksturnya menarik ya, beda sama bakwan biasa, mungkin yang kita bikinnya pakai adonan basah ya, dia kan menyatu. Sedangkan kakiyage ini perhelainya itu dia terpisah-pisah ya, jadi pastinya ekstra renyah, wangi ya dari bawang bombay, terus juga ada wortelnya dia manis. Dan yang gak kalah penting, ini kita tambahkan sosis, bikin kakiyage-nya jadi nggak monoton secara tekstur ataupun secara rasa dan aroma. Terus juga gorengan yang garing kayak gini ya, sejenis tempura, dicocol sama sausnya, dia yang cair, rasanya juga cukup light, tapi wangi, itu pastinya cocok banget. Kalau untuk kandungan gizinya, ini nggak perlu ditanya lagi ya. Kalau biasanya kita khawatir makan gorengan, apalagi buat anak. Nah, bakwan ala chef ini paket lengkap. Ada sayuran untuk seratnya dan juga sosis Kienzler beef cocktail sebagai sumber proteinnya. Dengan catatan minyak yang kita gunakan itu masih dalam keadaan baik dan juga suhunya jangan terlalu panas. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk cek produk-produk dari Kienzler. Kalian bisa dapatkan di e-commerce kesayangan kalian, di supermarket terdekat, atau untuk info lebih lengkap langsung aja kunjungin ke sosial medianya Kienzler. Kalau Recook, tag Devina Herman @Devi20 di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.